Halo sobat semua, selamat datang kembali di Teman Malam, channel yang siap menemani malam kalian dengan kisah-kisah horor yang menegangkan dan penuh misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya dari Teman Malam. Siapkan nyali kalian, karena cerita malam ini, mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu. Berlatar di Korea Selatan, cerita ini dimulai dari sebuah rekaman live streaming yang sempat viral di sosial media. Dalam video tersebut, tampak dua remaja SMA yang sedang melakukan uji nyali dengan nekat mencoba membuka pintu ruangan 402, ruangan paling misterius di rumah sakit jiwa Gonjiam. Rumah sakit yang sudah lama terbengkalai itu dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Korea Selatan, bahkan masuk dalam daftar 7 tempat paling menyeramkan di dunia. Awalnya, live streaming berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba terdengar suara bola pingpong yang menggelinding entah dari mana. Kamera pun mulai goyah, dan siaran langsung itu terputus secara misterius. Sejak malam itu, kedua remaja tersebut dinyatakan hilang. Saat video mereka ditelusuri lebih dalam oleh netizen, tampak sepasang mata di balik lubang pintu mengawasi mereka dalam diam. 우리 이거 진짜 딴다. 뭔 소리야? Ha-jun, seorang konten kreator pemilik channel YouTube horor bernama Horror Times, sangat tertarik dengan kasus tersebut. Ia yakin bahwa kejadian itu bukanlah settingan atau konten prank murahan. Menurutnya, video itu adalah bukti nyata bahwa rumah sakit jiwa Gonjiam memang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dengan penuh semangat, Ha-jun pun memutuskan bahwa tempat ketiga yang akan ia eksplorasi bersama tim Horror Times adalah Gonjiam. Menurut rumor yang beredar, rumah sakit jiwa yang pernah menjadi fasilitas kesehatan mental terbaik di Korea, dibuka tahun 1961, namun secara mengejutkan ditutup pada tahun 1979, setelah terjadi insiden mengerikan bunuh diri massal para pasien tanpa alasan jelas. Kasus tersebut menggemparkan Korea hingga muncul berbagai teori konspirasi. Salah satu rumor yang paling mencuat adalah tentang Park Yong-e, kepala rumah sakit saat itu, yang disebut-sebut sebagai otak di balik tragedi bunuh diri massal tersebut. Ada pula kabar bahwa rumah sakit itu sebenarnya adalah tempat penyiksaan yang berkedok medis, bahkan tempat pembantaian tentara Korea oleh militer Jepang di masa lalu. Namun di antara semua kisah horor itu, satu yang paling menyeramkan adalah legenda tentang ruangan 402, satu-satunya ruangan yang terkunci rapat sejak rumah sakit ditutup. Konon, siapapun yang berhasil membukanya akan dikutuk dan mati mengenaskan. Ha-jun tertarik untuk menyelidiki semua itu. Ia pun merencanakan eksplorasi pada tanggal 26 Oktober, tanggal yang sama saat rumah sakit itu ditutup. Lebih ekstrim lagi, ia memutuskan untuk membawa serta 3 penontonnya yang beruntung untuk ikut dalam uji nyali tersebut. Beberapa hari kemudian, Ha-jun beserta kedua kru utamanya, yaitu Sung-hun dan Sung-wook, serta satu kru baru bernama Jae-yoon, bersiap untuk berangkat ke Gonjiam. Mereka akan ditemani oleh 3 subscriber yang terpilih, Ji-hyun, Ah-yeon, dan Charlotte. Sebelum berangkat, mereka semua berkumpul untuk saling mengenal. Ternyata, Charlotte sudah pernah mengunjungi 3 tempat paling angker di dunia. Malam itu, mereka berdiskusi tentang berbagai rumor di Gonjiam, mulai dari suara bola pingpong misterius, sosok kepala rumah sakit yang hilang secara misterius, hingga legenda hantu gadis SMA. Ha-jun juga menjelaskan bahwa inspirasi live streaming ini muncul dari channel klub balap yang menyiarkan balapan liar dan meraih 200.000 penonton serta iklan bernilai 100 juta won. Ha-jun berharap live streaming eksplorasi mereka bisa mencapai 1 juta penonton, dan dengan itu mereka bisa meraih pendapatan sebesar 500 juta won. Keesokan harinya, tim Horror Times berangkat menuju lokasi. Di perjalanan, mereka membahas rumor soal hantu kepala rumah sakit yang tak pernah menampakkan diri, berbeda dengan para hantu pasien atau hantu gadis SMA yang sering terlihat oleh para pengunjung. Salah satu kisah paling tragis adalah tentang 3 gadis SMA yang pernah mencoba membuka ruangan 402. Ketiganya ditemukan tak sadarkan diri. 2 dari mereka akhirnya mengalami gangguan jiwa dan bundir, sementara 1 sisanya masih koma hingga sekarang.
Cerita ini membuat semua orang semakin yakin bahwa ruangan 402 memang menyimpan kutukan mengerikan. Ha-jun pun menyampaikan bahwa puncak dari eksplorasi malam itu adalah membuka ruangan 402. Mereka kemudian mengundi siapa yang akan bertugas membuka ruangan tersebut. Dan sialnya, Jae-yun yang paling penakut di antara mereka, terpilih untuk tugas paling menyeramkan itu. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, mereka tiba di sekitar area Gonjiam. Namun karena gerbang utama dipagari kawat dan sering dipatroli polisi, mereka harus memutar melalui jalan setapak di hutan, masuk secara diam-diam, dan membangun tenda tak jauh dari gedung utama rumah sakit. 안 보이세요? 얘들아, 여기 좀 봐줘. Malam harinya, Sung-hun dan Sung-wook masuk terlebih dahulu untuk memasang CCTV dengan sensor gerak otomatis di berbagai titik strategis. Sementara itu, Ha-jun tetap berada di tenda sebagai operator dan pengawas live streaming. Setiap anggota tim diberikan kamera GoPro dan alat pengukur medan elektromagnetik yang bisa mendeteksi kehadiran entitas gaib. Setelah semuanya siap, keenam orang itu pun mulai masuk ke dalam rumah sakit jiwa Gonjiam yang mencekam. 오케이 됐고, 사운드 체크. 각자 이름. 성훈, 승욱, 아연이야. 오케이. Charlotte. 지안. 최윤이. 뭐냐 여기? Dalam perjalanan menuju gedung utama, Jae-yun sempat melihat kain putih tergantung di semak-semak. Namun saat diperiksa, ternyata hanya seonggok celana dalam wanita. Ia pun menggantungkannya di pohon sebagai penanda arah. Saat mereka hampir mendekati bangunan utama, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari kejauhan. Spontan, semua mematikan senter dan menahan napas agar tidak ketahuan. Setelah suara sirine menjauh, mereka kembali bergerak. Gedung RSJ Gonjiam terdiri dari 4 lantai, termasuk basement. 일단 저희는 데스크 쪽으로 가보겠습니다. 지금 샬롯. Setelah live streaming resmi dimulai, mereka memasuki lorong lantai 2 yang penuh debu, dengan kamar-kamar berjejer dan lantai dipenuhi sampah. Charlotte kemudian menuangkan air suci yang ia bawa langsung dari gereja, berharap bisa memancing manifestasi roh jahat. Sementara itu, Sung-wook mulai menjelaskan rencana eksplorasi, tapi tiba-tiba pintu ruangan kepala rumah sakit tertutup sendiri. 저절로 다쳤어 지금. 지금 실제 상황입니다. 지금 원장실 문이 저절로 닫혔습니다. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka pun masuk ke ruangan tersebut. Di dalamnya, terdapat berbagai foto Park Yong-hee, si kepala rumah sakit, bersama para pasien, saat menerima penghargaan, hingga saat bermain pingpong. Ada juga papan jadwal yang mencantumkan nama Presiden Korea di tahun penutupan rumah sakit. Namun kejutan malam itu belum selesai. 누구야? 야 샬롯. 지금부터 저와 성훈 씨는 이곳 원장실에서 저희는 우연히 그 당시 사진들을 이 방에서 Tim pun dibagi menjadi 3 pasangan untuk menjelajahi tiap lantai. Sung-wook dan Sung-hun melakukan ritual di lantai 2, Ji-hyun dan Charlotte menjelajahi lantai 1, Ah-yeon dan Jae-yoon naik ke lantai 3. Di lantai 1, Ji-hyun dan Charlotte masuk ke laboratorium. Air menggenang di lantai, alat-alat laboratorium berserakan, dinding menghitam seperti bekas terbakar, dan di dalam lemari ada sebuah boneka kecil yang tampak sangat usang. Charlotte yang terkenal dengan keberaniannya, bahkan sempat meninggalkan tanda tangan sebagai simbol bahwa ini adalah tempat horor keempat yang ia taklukkan. Sementara itu di lantai 3, Jae-yoon merasa hawa di sana jauh lebih dingin dibanding lantai 2, meski suhu yang tertera masih 13 derajat. Mereka menemukan meja pingpong yang rusak dan seekor burung mati tergeletak di dekatnya. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kamar mandi, ruangan yang dikenal sangat berhantu. Di sana, terdapat noda hitam berbentuk siluet manusia yang dipercaya sebagai jalur keluar masuk para arwah. Dengan wajah tegang, Jae-yoon mencoba masuk ke ruang pemandian yang berbentuk kolam. Air di dalamnya diam, namun di tengah-tengahnya tampak sesuatu yang mengambang. Perlahan ia mendekat, ternyata itu hanya rambut palsu. Live streaming kemudian berpindah ke Ji-hyun dan Charlotte yang kini sudah berada di lantai 4, tepat di samping ruangan 402. Charlotte menjelaskan bahwa sensor infrared untuk mendeteksi pergerakan makhluk halus telah mereka pasang di beberapa titik di langit-langit lorong. Ji-hyun pun mulai menjelaskan sejarah kelam ruangan 402. Dahulu,
Ruangan itu adalah ruang perawatan intensif. Sejak rumah sakit ditutup, pintu 402 tidak pernah berhasil dibuka. Semua orang yang mencoba membukanya selalu mengalami nasib mengerikan, ada yang tewas kecelakaan, ada yang mendadak gila, bahkan ada yang bundir tanpa sebab jelas. Karena itulah, ruangan 402 dikenal sebagai ruangan terkutuk. Sungwook pernah mencoba membukanya beberapa kali, namun tak pernah berhasil. Tapi malam ini, mereka akan mencobanya lagi. Dan bila berhasil, mereka akan menjadi tim pertama yang membuka dan merekam isi ruangan 402 secara langsung. Setelah sebelumnya mengalami berbagai kejadian aneh, mereka semua akhirnya kembali berkumpul di ruangan kepala rumah sakit. Di ruangan inilah ritual pemanggilan arwah akan dilakukan. 바로 저희가 강령의식을 할 원장. Tampak sejumlah tali-tali menggantung di langit-langit, lengkap dengan lonceng kecil yang akan berbunyi jika ada makhluk halus yang datang. Lilin-lilin telah disusun, dupa dinyalakan, dan kertas mantra juga telah disiapkan. Ahyeon kemudian memulai ritualnya. Ia menyalakan dupa dan membakar kertas mantra sambil melantunkan bacaan pemanggil arwah. Tak butuh waktu lama, suasana ruangan seketika berubah menjadi sangat mencekam. Sungwook yang bertugas sebagai narator pun memberitahu para penonton bahwa ruangan kini tertutup rapat, namun anehnya semua benda di dalamnya mulai bergerak sendiri, bahkan CCTV yang mereka pasang pun ikut bergetar. Meskipun ketakutan mulai menyelimuti, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan uji nyali demi konten yang sudah ditonton ribuan orang. Saat tayangan ulang ditampilkan ke penonton, Hajun mengabari Sungwook bahwa jumlah penonton live streaming sudah menembus angka 100.000. Namun, di tengah euforia itu, tiba-tiba terjadi gangguan di dalam tenda. Suara aneh terdengar, dan alat-alat elektronik mulai bermasalah. Sementara itu, di dalam gedung, tim kembali menyusuri ruangan demi ruangan, kali ini dimulai dari laboratorium. Di sana mereka menemukan keanehan, sebuah boneka yang tadinya berada di dalam lemari kini sudah berpindah dan duduk di atas rak. Charlotte dan Ji-hyun langsung panik, mereka yakin benar bahwa boneka itu sebelumnya tidak berada di sana. Hajun yang mengamati dari layar memperhatikan boneka itu dengan saksama, dan menyadari bahwa boneka itu mirip sekali dengan yang dibawa salah satu pasien dalam sebuah foto lama. Namun dengan bodohnya, Sungwook justru mengambil boneka tersebut agar lebih jelas terlihat di kamera. Charlotte yang melihat aksi ceroboh itu langsung menjerit panik. Ia tahu bahwa benda-benda seperti itu tidak boleh disentuh sembarangan, apalagi di tempat yang angker seperti ini. Dengan nada ketakutan, ia memarahi Sungwook, memperingatkan bahwa boneka itu bisa saja membawa kutukan besar. Mendengar itu, Sungwook meminta maaf dan berjanji tidak akan menyentuh barang-barang lagi. Setelah situasi sedikit tenang, mereka melanjutkan uji nyali. Jaehyun dan Ahyeon kemudian diminta untuk memasang lampu inframerah di langit-langit lantai 4, sementara yang lainnya bergerak menuju ruang klinik. Di sana, mereka menemukan banyak kotak kayu kecil seperti peti mati, diduga digunakan untuk merawat pasien. Namun yang aneh, kotak-kotak itu memiliki lubang di tengah dan tidak memiliki gagang pintu. Mereka pun mencoba membuka salah satu kotak dengan memasukkan tangan ke dalam lubang. Namun tiba-tiba, tangan Sungwook seperti ditarik sesuatu dari dalam. Ji-hyun yang mengira Sungwook hanya bercanda, ikut mencoba memasukkan tangannya, tapi kejadian serupa menimpanya. Kepanikan semakin menjadi ketika mereka melihat tulisan di bawah tanda tangan Charlotte yang sebelumnya bertuliskan hidup, kini berubah menjadi mati. Merasa situasi sudah sangat berbahaya, Charlotte dan Ji-hyun pun memutuskan untuk keluar dari bangunan demi keselamatan mereka. Di sisi lain, Hajun yang memantau dari balik layar juga melihat perubahan tulisan itu. Tapi demi mempertahankan jumlah penonton live yang sudah mencapai 300.000, ia tetap bersikeras agar konten terus berjalan.
Ia bahkan berbohong kepada Sunghon dan Sungwook dengan mengatakan bahwa tulisan itu memang dari awal bertuliskan mati. Meski tangan Ji-hyun terluka dan tanda-tanda bahaya semakin jelas, Ha-jun tetap memaksa mereka lanjut. Ketika Sungwook menyatakan ingin berhenti dan keluar, Ha-jun justru marah besar. 여기서 멈춰봐. 야, 중단된 방송에 누가 광고를 줘? Saat memeriksa rekaman, Ha-jun menemukan sesuatu yang aneh di salah satu klip. Ketika Sunghon merekam Sungwook, tampak ada kamera lain yang ikut merekam mereka berenam, padahal tak ada satupun dari mereka yang membawa kamera tambahan. Belum selesai mencerna kejadian itu, tiba-tiba listrik di tenda kembali padam. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala. Sunghon yang berhasil membujuk Sungwook akhirnya setuju untuk melanjutkan uji nyali, dengan syarat mereka semua mendapat kenaikan gaji. Melihat jumlah penonton yang sudah menembus 700.000, Ha-jun pun langsung menyetujuinya. 성훈이 형이랑 나랑 20%씩 더 줘. 그럼 할게. 그리고 다른 애들도 나눠줘. 리플레이 영상 끝나면 바로 방송 들어갈 거야. 빨리 3층으로 올라. 20%씩 더 줄게. 나머지 애들도. 다시 무정 끄지 마. 죽여버린다. Kali ini, Sungwook dan Sunghon masuk ke ruang pemandian. Mereka sempat terdiam saat mendengar suara dentuman besi keras dari arah ruang peralatan. Ha-jun pun meminta mereka mendatangi sumber suara tersebut. Begitu mereka masuk ke ruang peralatan, tiba-tiba sebuah kursi roda berjalan sendiri. Disusul dengan suara pukulan logam, dan semua benda di ruangan itu mulai terbang dan menempel ke langit-langit, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengacaukan gravitasi. Sementara itu, di luar bangunan, Charlotte dan Ji-hyun yang sedang berusaha kembali ke tenda malah tersesat. Mereka sadar bahwa mereka telah melewati penanda berupa celana dalam tergantung sebanyak 2 kali. Artinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Yang lebih mengerikan lagi, mereka melihat kembali laboratorium yang berantakan, bahkan bangkai ayam berserakan di sana. Tiba-tiba, Ji-hyun terdiam dan tak mengucapkan sepatah kata pun, hingga sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Charlotte yang panik mencoba melarikan diri dan akhirnya berhasil menemukan tenda. Tapi di dalamnya, semua lampu padam. Tiba-tiba, ia tersadar berada di sebuah ruangan besar yang asing. Di sana, ia melihat boneka dan sosok Ji-hyun yang sedang berdiri membelakanginya, lalu di hadapannya berdiri sosok dengan wujud mengerikan. Sementara itu, Sunghon yang sebelumnya pingsan, kini tersadar. Ia lalu bergegas menuju lantai 4, di mana Ah-hyun dan Ji-hyun sedang membuka pintu kamar terkutuk 402. Dengan napas memburu, Sunghon menceritakan semua kejadian mengerikan yang ia alami, dan akhirnya mengaku bahwa sejak awal ia, Sungwook, dan Ha-jun telah merekayasa sebagian efek ritual dan memindahkan boneka untuk menakut-nakuti penonton. Tapi kini, semua kejadian yang mereka alami adalah nyata, dan mereka harus segera keluar dari sana. Pengakuan Sunghon ini terdengar jelas oleh para penonton, yang kini hampir menyentuh angka 1 juta. Di sisi lain, Ha-jun yang emosinya sudah tak terkendali, memutuskan untuk masuk ke dalam gedung dan merekam dirinya sendiri demi menambah views. Tiba-tiba, sebuah bola pingpong mental sendiri ke arah mereka bertiga, disusul suara Charlotte yang berteriak minta tolong dari dalam kamar 402. Lampu di lorong mulai berkedip, dan pintu kamar 402 perlahan terbuka dengan sendirinya. Ah-hyun, Sunghon, dan Ji-hyun masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap dan bergema. Anehnya, ruangan itu penuh dengan air dan bahkan memiliki kubangan air yang melayang di langit-langit, seperti berada di dimensi lain. Mereka kebingungan karena tidak menemukan pintu keluar, dan dalam kepanikan, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di sana.
Di sisi lain, Ha-jun menerbangkan drone untuk memantau gedung dari luar. Namun, ia justru menangkap penampakan sosok aneh di salah satu jendela lantai atas. Meski begitu, ia tetap nekat masuk demi mengejar jumlah penonton yang terus naik. Saat masuk ke kamar 402, Ha-jun mendapati ruangan itu kosong. Ia mendekat ke jendela, dan saat melihat ke bawah, ia melihat dirinya sendiri berdiri di luar gedung, sampai akhirnya sesuatu yang mengerikan terjadi. Sementara itu, Song-wo kembali tersadar, masih dalam posisi terikat di kursi roda. Kursi itu kembali bergerak, membawanya ke dalam ruangan lain yang gelap dan asing. Ironisnya, meski semua kejadian nyata dan menyeramkan terus terjadi, para penonton mulai meninggalkan siaran. Mereka mengira semua itu hanya rekayasa semata. Live streaming yang awalnya disaksikan hampir 1 juta orang, kini hanya tersisa 500 penonton. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rasa haus akan popularitas dan uang bisa membuat seseorang melupakan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Jangan pernah mengabaikan peringatan, apalagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak kita mengerti, karena bisa saja yang kamu anggap konten, justru menjadi akhir dari kenyataan. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.